A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernapas, si gagah, masih segar, dan afiah. Subhanallah, ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita mau mensyukuri, mau menerimakan kepada Allah, atau mau membalas atas nikmat ini, tidak akan terbalas. Saking besar istimewanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Intinya, kita adalah harus bersyukur, harus mensyukuri. Dengan cara mendekat kepada Allah, dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah, dengan cara menjauhkan larangan-larangan Allah yang telah diterapkan kepada kita, dan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita semua ikhwan akhwat al-fakir, yang al-fakir muliakan, yang al-fakir banggakan, yang al-fakir sungguh sangat cintai. Insya Allah semuanya ini adalah calon-calon ahli surga. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazakan satu kalimah, satu ilmu, peninggalan turun-temurun daripada para sesepuh kita, daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari sananya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu ini adalah menjadi suatu ilmu kejaran. Jutaan orang, bahkan ratusan juta orang mengejar ilmu ini. Kenapa? Karena saking keistimewaannya ilmu ini. Ilmu ini serbaguna. Apa aja tujuan kita, hal keduniaan atau keakhiratan, insya Allah tercapai. Jadi intinya atau artinya, kita dijadikan oleh Allah seorang yang aji sakti mantraguna urusadun winara. Jadi dijadikan orang yang benar-benar hukama lah. Jadi kalau berkata jadi kenyataan, kalau punya cita-cita jadi terbukti dan nyata. Subhanallah. Tapi sebelum kita ke acara inti, ya kita tidak boleh ditinggalkan adalah tausiah keagamaan, karena ini adalah merupakan kewajiban. Berdosa kita kalau meninggalkannya. Tapi kalau kita melaksanakan, subhanallah, amalan, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita, kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang ada satu hadis Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga, tidak akan dimasukkan ke surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi intinya kita jangan bermusuhan. Nah, jangan ego-egoan, jangan menyalahkan orang lain. Mari kita saling menghormati sesama kita. Apapun agamanya orang, apapun kelakuannya orang, ya kita berbuat baik saja. Jadi jangan kita ya membuat suatu perceraian apa? Ya maksudnya berpecah-pecah lah. Karena kita ini pahamnya beda, bermusuhan, tidak boleh begitu. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah haruskan kepada kita, ya
ya kita kerjakan. Kita baik-baik dengan siapapun. Kalau al-fakir bahas diterangkan dengan masalah hal ini, kepanjangan waktu. Jadi ya walaupun misalkan ini orang agamanya agama kafir, misalkan non muslim, wah kita non muslim langsung kita jadikan musuh, nggak boleh. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Sofia, ya hadis-hadis Nabi tidak ada seperti itu. Tetap kepada siapapun, apapun, bangsa, negara, agama, keyakinan, kita tetap harus berlaku baik. Tuh, berlaku baik aja. Ini dalam arti ya, selama orang itu tidak memerangi kita, ya kita berlaku baik. Gitu. Berlaku baik saja. Karena perlakuan baik itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi orang yang membuat keonaran, membuat permusuhan, membuat pecah-pecahan, itu tidak akan dimasukkan surga. Ini kata Nabi. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga atau tidak akan dimasukkan ke surga orang yang pemutus silaturahmi. Terus kita langsung aja ke acara inti, itu adalah ilmu yang sangat istimewa menjadi kejaran ratusan juta orang ini karena keabuannya. Kita tulis dulu ini hadaratnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa khususan hadratin nabi Allah Adam wa babu Hawa wa nabiullah Ibrahim wa nabiullah Musa wa nabiullah Isa wa nabiullah Sulaiman wa nabiullah Daud wa khususan hadrati nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati suratanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamillah Afghanistan wa khususan hadrati Syekh wa Ustadzi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Terus ini doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Qur'an. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibacanya 4000. Ini kita puasa 21 hari. Setiap malam sehabis sembahyang tahajud jam 12 malam kita pertama mandi, setelah mandi langsung kita sholat tahajud. Apalagi kalau dimulai dengan sholat taubat lebih bagus lagi. Setelah salam, ini kita baca hadarat satu kali langsung wirid ini ayat fa'ing tawalau sampai akhir 4000 kali di dalam waktu puasa. Nanti kalau habis puasa, tamat puasa, ya cukup kita ya baca satu kali saja tiap hari, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak. Insya Allah kita oleh Allah dijadikan orang yang benar-benar saciduh mutu saucap nyata. Jadi ya kita jangan sembarang bicara lah. Gitu. Atau kalau mendoakan kepada orang diijabah mustajabah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan video Al-Fakir, mendengar suara Al-Fakir, Al-Fakir ijazahkan. Tafadhol, kerjakan, silahkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Insya Allah mustajabah dengan izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tentu adalah haknya ayat ini. Dan Al-Fakir peringatkan, yang ijazah, yang mengambil ijazah, ya qabilatu itu menjadi keharusan. Nah ini Al-Fakir kan ijab, silahkan, tafadhol. Nanti dijawab qabilatu yang mau mengamalkan. Tadi samping itu, harus ada rasa keyakinan, rasa kepercayaan, rasa kemahaban kepada siapapun yang menjajahkan kepada kita. Karena itu adalah suatu syarat mustajabnya doa kita. Jadi kita harus cinta dengan yang mengijazahkan.
Siapapun itu yang menjajakan. Jadi jangan sampai kita mengambil awrad kepada satu orang tapi kita kurang respon kepada orang itu tidak baik, tidak akan diijabah oleh Allah. Itulah di dalam area al-hikmah. Jadi Al-Fakir ini berbicara di area al-hikmah. Dan jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe, karena subscribe pun merupakan suatu wujud pertalian kita. Juga like seperti itu, juga komen, juga penting. Dan menanyakan atau menerima dan berbagai macam lah. Dan share, bagikan ini kepada siapapun kenalan kita, saudara kita, keluarga kita, daitolan kita yang membutuhkan. Kirim, share. Tapi yang tidak membutuhkan jangan. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang seperti itu. Jadi kita memberi sesuatu itu kepada orang yang memang membutuhkan. Jangan memberi satu perkara yang orang lain tidak butuh terhadap itu perkara. Itulah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga sukses, mustajabah, dan semoga ini menjadikan suatu solusi, suatu perantara untuk kita lebih dekat kepada Allah dan mendapat rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.